أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wala yasihu siyamul idain, dan tidak sah puasa dua hari raya. Wala yasihu siyamul idain, dan tidak sah puasa dua hari raya. Hari raya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak sah, artinya tidak terhitung sebagai orang yang puasa kalau tetap melaksanakannya. Mama ada orang saking rajinnya Idul Fitri dia pengen puasa juga. Kenapa? Kan saya rajin umpama pengen tambahin dah satu hari dari Ramadan, tambahin lagi Idul Fitri, nah itu nggak sah. Saya biarin begini aja. Biarin. Fokus ya, kalau banyak gerak kita jadi nggak fokus juga. Wala yasihu siyamul idain, dan tidak sah puasa dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wala yaumin min ayyamit tasyriqi salasi mutlaqan, juga tidak sah puasa satu hari dari 3 tasyrik secara mutlak. Ini 5 hari yang diharamkan berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, maksudnya idain, dan 3 hari tasyrik 11, 12 dan 13. Sebab hari tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, kata Rasulullah. Waktunya makan, waktunya minum. Kalau disuruh makan, makan. Yang bulan Ramadan disuruh puasa, puasa. Sehingga enggak nyampur-nyampur. Orang yang umpama nazar, saya pengen puasa di hari tasyrik, kalau gol, kalau berhasil, maka enggak terhitung itu. Nggak sah, harus diganti dengan hari yang lain. Sebab hari-hari ini haram untuk kita laksanakan berpuasa. Wala siyamu yaumi syakki, dan juga tidak sah berpuasa di hari syak, hari yang diragukan. Hari yang diragukan itu tanggal 30 Sya'ban. Ini masih Sya'ban sampai udah Ramadan ya. Sementara tanda-tandanya nggak ada. Lalu orang-orang di luar sana berbicara melihat bulan, melihat hilal. Nah, ini bagaimana nih? Udah hilal. Nah, artinya masih diragukan. Dia berpuasa di situ, maka tidak diperbolehkan. Atau masih belum terlihat. Yang lain bilang udah lihat, yaumus syak. Sebelum dipastikan itu Ramadan, maka itu masuknya adalah hari yang diragukan. Kecuali yang berbilang atau yang berbicara adalah orang yang memang
memang mempunyai kepentingan dan hukum di situ, seperti kemenang. Dikatakan sudah melihat, lalu ada segelintir orang yang bilang belum, yang kita pegang yang pemerintah, karena ulul amri itu omongannya atau keputusannya dijalani sekalian kita untuk berpuasa secara umum. Tapi kalau nggak ada, nah ini bagaimana nih? Yang bilang belum, yang bilang udah, nggak ada semuanya kepentingannya, itu hari syak namanya, 30 Sya'ban. Wala yaumin minan nisfi tsani min Sya'bana, juga tidak sah puasa sehari dari setengah kedua di bulan Sya'ban. Artinya hari ke-16 tuh. 16 Sya'ban, 17 terus sampai akhir Sya'ban. Illa idza shoma dzalika an faridatin, kecuali apabila ia berpuasanya di situ dari puasa yang fardu. Puasa yang fardu itu puasa yang wajib buat dia. Umpama dia buat qadha puasa, ini udah mau Ramadan nih. Nah, sementara dia belum bayar puasa yang tahun kemarin. Kebetulan ingatnya udah 16 Sya'ban kosongan. Nah, tadi asalnya nggak boleh tuh setengah Sya'ban yang kedua untuk puasa, tapi bagi dia boleh, bahkan wajib, karena memang dikit lagi mau bulan Ramadan. Sementara Ramadan kemarin belum dibayar, waktunya makin sempit. Nah, bagi dia wajib, maka nggak berlaku tadi tuh keharuman berpuasa di setengah kedua Sya'ban. Atau dia pengen bayar kafarot, kafarot apapun dengan puasa, nah itu jadi wajib bagi dia, nggak apa-apa. Atau dia nazar kan jadi wajib bagi dia. Kalau saya hasil ini akan si puasa, tahunya hari itu udah setengah kedua bulan Sya'ban, keharaman nggak boleh tadi, jadi boleh bahkan wajib buat dia. Awwafaqa adatan lahu, atau bertepatan secara kebiasaan bagi itu orang. Au wasala shaumuhu, atau nyambung puasanya bisaumi syai'in min nisfil awwali, minan nisfil awwali, dari puasa satu hari di setengah pertama. Walau bil yaumi al-khamisa asyara, meskipun hari satunya itu atau satu harinya di tanggal 15 Sya'ban. Jadi asal hukumnya puasa di setengah yang kedua bulan Sya'ban gak boleh, haram. Kecuali, jadi kalau kecuali ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan dia, keharamannya dia gak berlaku. Pertama, kalau orang itu punya puasa wajib. Puasa wajib seperti apa? Nazar. Pas dilihat, wah ini udah tanggal 17 Sya'ban nih, kan udah setengah kedua itu, udah tanggal 16 Sya'ban, gak apa-apa, haramnya gak berlaku, puasa aja. Atau dibayar puasa kafarot, atau dibayar puasa qadha, itu kan wajib buat dia. Sementara waktunya sempit dan mau puasa lagi, nah keharamannya gak berlaku, dia wajib puasa. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, atau secara kebiasaan nyambung, sesuai, muafak, bertepatan dengan rutinitasnya. Rutinitasnya Senin Kamis dari dulu. Nah, Senin Kamis ini udah masuk setengah kedua Sya'ban, 16 sampai tanggal 30. Maka keharaman yang tadi di setengah kedua Sya'ban gak berlaku lagi. Puasa Senin Kamis kayak biasa. Kalau memang biasanya dilakukan rutin, seminggu Senin Kamis itu gak pernah liwat. Meskipun sudah masuk setengah kedua di bulan Sya'ban, jalanin. Itu namanya wafaqa adatan lahu. Secara adatnya memang sesuai, tepat dengan kebiasaan, dengan pekerjaannya. Atau dia orang yang melaksanakan puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari agak ini udah tanggal 16 Sya'ban nih, bagaimana nih, lanjut aja. Kalau memang adatnya, kebiasaannya sudah dirutinkan, udah liwat setengah pertama, masuk setengah kedua dari tanggal 16 Sya'ban, di puasa 16 puasa, 17 kaget, 18 puasa, 19 kaget, lanjutin aja udah. Atau orang ini kondisinya telah melaksanakan puasa meskipun sehari di setengah pertama. Tadi itu dicontohin, umpama tanggal 15 Sya'ban ini dipuasa. Ini kan masih an-nisful awal, masih setengah pertama, 15 itu masih setengah pertama.
15 di puasa. Katanya kan udah masuk 16 nggak boleh. Lantaran sebelumnya di setengah pertama dia udah puasa, jadi boleh tuh. Karena ada timpalannya sebelumnya di puasa. Apalagi dari tanggal 1-nya di puasa udah bukan haram lagi, lanjutin aja udah. Yang 1 harinya aja boleh. Tanggal 15 tuh asal di puasa, lanjutin ke 16, 17, 18 jadi boleh. Yang tadinya haram jadi boleh. Karena ada timpalannya di setengah yang pertama. Apalagi orang yang dari tanggal 1 Sya'ban dirapihin semua se-Sya'ban, bukan jadi boleh lagi, catok. Karena dari awal udah nggak berlaku tuh keharaman an-nisfu tsani min Sya'ban, karena udah ada timpalannya. Bahkan setengah pertama di puasa, setengah kedua di puasa lagi. Apalagi dari Rajab yang memang Ashhurul Hurum, dari 1 Rajab sampai 30 Rajab, 1 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, nah itu dirapel semuanya jadi puasa sunnah, lebih bagus lagi. Ramadan tinggal ngejalanin yang wajib. Ibarat motor udah dipanasin, dari Rajab sampai Sya'ban udah panas. Kendaraan kalau udah panas ya, diajak jalan kuat dia panasin. Kita baru tumben puasa masuk Ramadan lagi, lemes seminggu. Ini belum adaptasi badannya, ya kaget dia. Biasa jam 7 ngerokok, nah ini dia, wah saya lagi nih, bagaimana nih? Ya pantas ya, nyari takjilnya jam 3:30. Orang udah pengen buka aja. Ya, kalau dia udah dipanasin 2 bulan sebelumnya, ada enteng badannya, udah adaptasi. Lagi habis Ramadan dipuasa lagi, lanjutin Ashhurul Hurumnya. Nah itu menjadi kebiasaan dia. Kalau demikian nggak apa-apa, udah nggak berlaku lagi tuh keharaman di setengah kedua bulan Sya'ban. Wa yahrumu 'ala shaimi, dan haram bagi orang yang berpuasa. Nah, tadi haram hari-hari puasanya. Sekarang haram aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, al-qiblatu wal mu'anaqatu wa nahwuhuma, berciuman, berpelukan dan seumpama keduanya. Nah, ini haram tapi nggak membatalkan, haram aja nggak boleh. Nah, kalau dia sampai inzal, nah itu yang menjadi batal. Tapi kalau dia berciuman, mu'anaqah, berpelukan, haram dilakukan, dosa meskipun lanjut terus puasanya. Intaharrokat bidzalika syahwatuhu, apabila timbul dengan hal itu, ciuman, pelukan dan semisalnya, syahwatuhu, syahwatnya bangkit, akan bergerak, itu syahwat sebab berciuman dan berpelukan menjadi haram. Wa yusannu lahu, kemudian disunnahkan bagi orang yang berpuasa, ta'jilul fitri, mempercepat untuk berbuka. Sunnah tuh ya, kalau lagi puasa nah, siapin sebelum azan, kalau bisa kita sudah di hadapan makanan yang minimal buat ngebatalin doang. Wa ta'khirus suhuri, dan disunnahkan mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka cepetin, kalau sahur rada dilamain, tapi hati-hati jangan sampai kita udah subuh masih makan aja lagi. Nah makanya dalam kebiasaan kita ada yang disebut imsak. Itu adanya di Roblong doang itu. Di Mesir nggak ada itu imsak. Itu tahunan di sana nggak ada itu adat-adat imsak. Saking hati-hatinya ya ulama kita, guru-guru kita itu buat lampu kuning, bahasanya begitu. Kalaupun semenit lagi itu pengen subuh masih makan, sebenarnya masih boleh. Imsak pun nahan, udah dah. Modelan kayak ente nih kalau masih makan aja, setelah minum takutnya udah subuh. Jadi imsak tahan aja nih. Nah, kalau di sana nggak ada itu bahasa imsak, nggak ada. Pokoknya selama belum azan itu masih boleh untuk kita sahur. Jadi yang bagusnya memang mentakhir, namun jangan sampai terlalu siang. Dikit lagi 5 menit lagi subuh baru masaknya udah mau subuh. Nah, kalau mau 20 menit 15 menit lagi itu sudah selesai, kita sahur sehingga bisa rapi-rapi, bersih-bersih, gosok gigi apa segala macam, udah siap subuh, udah rapi semuanya. Walightisalu 'anil hadatsil akbari qabla al-fajri, dan disunnahkan bagi dia mandi dari hadas besar sebelum subuh. Ya, kalau memang dia punya hadas malamnya sebelum subuh dimandi dah tuh.
Boleh nggak mandinya habis subuh? Ya boleh-boleh aja. Cuman nggak mendapat kesunahan. Kan itu mujamaah subuhnya. Ya mandi sebelum azan. Biarpun ya boleh sebelum, boleh setelah subuh mandinya, asal jangan lewat waktu subuh karena kagak akan sah. Kita sholat subuh masih ada hadas besar. Kesunahannya itu sebelum azan subuh mandi bersih-bersih, baik yang besar maupun yang kecil. Wal iftaru ala tamri, dan disunnahkan berbuka dengan makan korma. Intayassaro, kalau memudahkan bagi dia, siapin korma. Ya, buat ini aja, sekedar kita membatalkan makan 1, ya, 3 itu yang ganjil. Karena yang demikian yang menjadi kesunahan kalau memang ada mudah mungkin. Wa illa, dan jikalau tidak ada, tidak mudah, fa'ala syai'in hulwin kadzalik, maka disunnahkan untuk membatalkannya dengan makanan atau minuman yang manis. Kadzalika ai in tayassara kadzalik, kalau memudahkan juga. Korma kagak ada nih, apa aja deh yang manis, teh manis kan begitu. Apa aja yang manis itu menjadi kesunahan. Jadi kita makan kurma kita dapat sunnahnya. Ya, sunnahnya pakai kurma, wajibnya pakai gorengan kan gitu. Katanya buka pakai kurma sunnah. Kalau gitu iya emang sunnah, wajibnya pakai gorengan katanya. Dosa kalau nggak pakai gorengan bukan. Jangan gitu. Ya, sunnahnya tetap pakai kurma. Setelah itu makan apa terserah dah. Ya, tetap kita ambil kesunahan itu. Kalau kaki yang manis-manis, ya, teh manis ya, yang lain ya dah. Iya. Wa iktsarud du'ai khususan indal iftar, dan memperbanyak doa khususnya ketika buka. Habis batalin tuh doa dulu. Ini jangan rokok aja lagi. Start dulu. Ya, habis makan kurma 1 doa. Itu waktu buka tuh waktu mustajab luar biasa. Itu kita habis ibadah, habis perang itu bahasanya, kita habis kerja gajiannya itu pembagian hasilnya 1 buka itu. Minta yang banyak. Nah, minta apa aja dari Allah. Makasih dulu, bilang alhamdulillah, makasih. Ya, saya udah dikasih kesempatan bisa puasa. Coba kalau saya sakit, nggak jadi di puasa nih. Coba kalau ada urusan yang lain sehingga nggak puasa, bilang makasih dulu, alhamdulillah. Berapa banyak orang sakit nggak sanggup puasa, bilang terima kasih, begitu doa. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan, kegembiraan pertama sifatnya duniawi. Ketika makan dunia itu sebentaran habis. Kita minum teh manis. Begitu makan yang lain, habis tuh rasa teh manisnya. Dunia begitu. Selezat-lezat seenaknya apapun ditimpa dengan yang habis sudah. Kita beli makanan harganya 50 juta. Habis gitu colek aja garam dikit, hilang tadi. Sekejap hilang tuh 50 juta. Padahal kita susah payah belinya. Di dunia begitu. Nah, itu sifatnya dunia. Farhatun inda iftari. Oh, semuanya ada. Di ujung-ujung ada semuanya. Mau yang mana ambil? Mau dilihatin semuanya. Yang dimakan yang di depannya. Ya, orang kalau buah kan, buah nih, mau ambil nih 1, 2, 3. Ya, yang segitu-segitu aja. Perut nggak bakal nampung semuanya dunia. Pengennya doang banyak. Yang masuk segitu aja udah. Nah, maka itu kegembiraan, sifatnya dunia. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika dibertemu Tuhannya. Sebab Allah sangat gembira bagi orang yang puasa. As-saumuli, kata Allah, ibadah puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah puasa khusus buat saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang bakal balas. Berapa balasan ya Allah? Lu gak usah tahu dah. Yang penting puasa yang benar, yang balas saya. Yang balas Allah yang maha besar. Kira-kira balasannya besar atau kecil tuh? Balasannya besar. Yang balas yang maha agung, balasannya agung. Yang balas yang maha dermawan, pasti banyak. Nggak keukur. Balasan bagi orang yang puasa. Makanya di surga ada 1 pintu khusus, namanya Babur Rayyan, yang nantinya akan dilalui oleh orang-orang yang sering puasa di dunia ini. Bukan Ramadan doang. Setiap ada kesempatan momentum puasa sunnah diambil. Nanti akses masuknya lewat situ. Babur Rayyan dipanggil. Saat orang-orang nanti
kelaparan, kehausan, nanti dibangkitkan dalam kubur orang-orang dalam keadaan haus, dan ratusan tahun di kuburan, kagak makan kagak minum, haus. Nah, satu kelompok yang saat bangkit dari kubur disediakan Maidatur Rahman. Di situ isinya ada air, ada makanan. Siapa yang di dunia ini sering puasa? Sebab waktu di dunia dia ngeliatin orang makan mulu, tapi dipuasa. Entah dibalik sama Allah. Di padang mahsyar orang-orang itu ngeliatin dia makan, makanannya makanan surga. Enakan makanan sini makanan surga. Emang udah pernah nyobain? Dibalik, diputer. Dulu kamu ngeliatin orang makan, kamu puasa. Sekarang orang-orang tuh pada kehausan ngeliatin kamu. Nggak kehausan deh, ya, nggak kelaparan. Sebab di dunianya dia sering puasa. Nah, ini puasa termasuk riyadhah yang paling utama, nahan lapar. Riyadhah banyak, ada puasa, ada zikir, ada bangun malam, ada diem. Ini 4 ya, rukun thariqah riyadhah. Semua riyadhah yang di thariqah itu puncaknya atau sumbernya dari menahan lapar. Kalau dia sudah bisa menahan lapar, gampang bangun malam, gampang zikir, gampang diem, gampang akhlak-akhlak yang baik. Semuanya sumbernya itu dari menahan lapar. Makanya orang-orang yang memulai thariqah atau riyadhahnya suruh banyakin puasa. Nah, di situ akan terbuka pintu-pintu riyadhah yang lain kebuka aja, jadi gampang zikir, gampang wirid, sholat khusyuk, Quran lezat, apapun itu kebuka. Nah, sebab dia rajin berpuasa. Dari situ modalnya, nanti semuanya bakal kebuka. Nah itu, jadi disunnahkan banyak doa-doa apa aja. Ya Allah, punya utang nih apa aja sebut, lunasin besok. Ya, bocah nih bulan apa besok? Bulan Juli yang daftar ulang, yang masuk kan banyak banget keperluan tuh. Ya minta dah tuh saat kencang tak kedengeran orang tawan lagi. Ya besok urusan banyak nih. Ngomong aja dalam hati. Saat tuh kita ke puasa. Nah, jadi di antara waktu ijabah adalah waktu iftar. Tuh dalam syarahnya disebutkan tuh doanya. Ka'ayyakula tuh ya di tengah tuh ya. Seperti dia membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu Allahumma dhahaba az-zama wa abtalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alaihi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam wa ayyaqula atau diberdoa ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azima illa al-azim. Atau ditambahin lagi Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Doa ketika berbuka. Ini keburu dingin nih teh manis ini. Banyak juga doanya. Ya baca sebentar. Nah, kalau anak tempel aja tuh, ya di tembok. Jadi kalau kita habis buka baca itu doa. Nah, belum hafal enggak apa-apa, gitu baca aja. Ada di kitab, kita udah pelajarin, kita udah ngaji, itu namanya ilmu manfaat, ilmu berkah. Yang kita tahu biar dikit kerjanya, biar dikit. Yang kita tahu ini doang enggak apa-apa. Tambahin doa-doa yang lain. Ya urusan dunia, urusan akhirat kita. Wa iktsarul Qur'ani was shadaqati fi Ramadan, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan bersedekah khususnya di bulan Ramadan. Apalagi sekarang ya, bulan Muharram, bulan Ashhurul Hurum, banyakin sedekah anak yatim ya, kepada siapa aja, pada orang-orang soleh, banyakin sedekah kasih mereka. Nah, itu termasuk dari amalan yang mulia. Wa yukrahu lahu al-fasdu wal hijamatu, dan dimakruhkan baginya fasdu, marinda ya, yang ambil darah itu sama seperti hijamah, bekam. Ya, kalau sampai lemes jadi haram. Tapi kalau tidak ya hanya makruh saja, entah malam bis buka boleh. Wa madkhul ilki wa dzauqut ta'am, dan juga dimakruhkan mengunyah al-ilk, kemenyan, bunga-bunga yang ada wanginya. Wa dzauqut ta'am, dan mencicipi makanan. Kalau sampai masuk ya batal. Tapi kalau nyicipin doang sampai di lidah nggak sampai masuk makruh. Nah ini kasinan ge. Menjadi nabi ditelan.
Karena meskipun nggak ditelan, lidah kita punya cap perasa, bisa deh. Ya, umpama kita masak apa nih asinnya pas nggak? Boleh tuh, jangan sampai telan, jangan sampai sendok, itu bukan nyicip namanya, ngirup. Ya. Nih kopi udah enak loh nih, cobain nggak? Itu sih batal ya, ngakalin aja lagi. Ya, tahu kita cicipin, sampai lidah, lidah kita itu biar kagak nelen airnya, bisa deh tahu asin apa kagak. Nah itu makruh, cuman harus hati-hati, harus tahu takaran ukurannya. Kalau sampai kesedak, ya itu jadi batal. Maka habis cicipin kumur, sehingga nanti ketika dinelan ludah udah nggak ada rasanya. Wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi, dan juga makruh berlebihan di dalam kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lagi wudu, kumur-kumurnya lama banget, makruh. Begitupun masukin air dari hidung. Wal qublatu, dan makruh kublah tadi, berciuman. Wa nahwuha, dan seumpama berciuman, berpelukan, bermesraan. Idza lam tataharrak bihima syahwatuhu, apabila tidak bangkit dengan keduanya syahwat orang itu. Kalau sampai bangkit haram. Tapi kalau dia dengan berciuman lalu berpelukan nggak ada syahwatnya, haram sih, kagak, makruh. Entar kayak kagak sabaran bener. Umpama ada pengen bener ya ntar. Tapi ada ulama, ada kitabnya tuh, kumpulan ulama yang batalin puasanya pakai jima. Ada deh. Jadi Allah langsung tuh deh, nggak pakai korma. Beneran, aneh baca kitabnya. Jadi cari aja deh tuh. Jadi kumpulan ulama yang batalin puasanya pakai jima, karena langsung otomatis batal tuh. Jadi nggak usah pakai korma lagi yang begitu, langsung batal. Oh begini boleh diamalin ya, mungkin aja lu catet dah. Tadi lu gak catet yang buka doa buka panjang tuh ya panjangan. Ada ulama. Kumpulan ulama ya, cari dah kan, lupa nama kitabnya, ada tuh yang kalau ngebatalin pakai itu. Kalau nggak salah dalam kitab Imam Suyuti, cuman apa namanya saya lupa dah, ada tuh. Nah, makanya kita ingat, karena kita pelajari juga tuh, asal baca aja, praktekin sebelum. Oh luar biasa ulama ya. Jadi makanya pikiran terang aja begitu kali di antara rahasianya. Iya, waliyasun nafsahu anisyahwat, dan hendaknya ia menjaga diri dia dari hawa nafsu, syahwat. Lagi puasa ingat. Walau ghibati, menjaga dirinya dari ghibah mulut, ghibah jempol. Mulut sih diam, jempolnya yang ngomongin orang yang sama aja. Nah itu dijaga. Wan namimati, dan adu domba. Wa kulli qaulin aw fi'lin qabihin, dan setiap perkataan atau perbuatan yang buruk lagi puasa. Matanya dijaga, mulutnya dijaga. Ya, orang puasa nggak nahan lapar loh, semuanya itu ditahan. Gitu. Faslun atau itu fisik.